4 tahun terakhir dikenal identitas operator sekolah sebagai bagian entitas dari tenaga kependidikan di sekolah. Istilah operator sekolah pertama kali muncul dalam Juknis BOS APBN 2013. Dalam Permendikbud nomor 76 tahun 2012 itu disebut dua kali kata operator. Pertama adalah operator pendataan dan kedua adalah operator sekolah. Kata operator pendataan ditulis pada bab 4 prosedur pelaksanaan BOS. Sub A, proses pendataan pendidikan dasar. Poin kelima, kepala sekolah menunjuk tenaga operator pendataan dengan menerbitkan surat tugas sebagai penanggung jawab tingkat sekolah. Berikutnya kata operator sekolah ditulis pada poin ke-6. Tenaga operator sekolah memasukkan data ke dalam aplikasi pendataan yang telah disiapkan oleh Kemendikbud, kemudian mengirim ke server Kemendikbud secara online. Juknis BOS selanjutnya yang dituangkan melalui Permendikbud 101 tahun 2013 dan Permendikbud nomor 76 tahun 2014 tentang perubahan atas Permendikbud 101 tahun 2013 menyebutkan hal yang sama. Dalam Juknis BOS tahun 2015, Permendikbud nomor 161 tahun 2014, bab 4, prosedur pelaksanaan BOS, sub A, proses pendataan pendidikan dasar, terdapat penjelasan yang berbeda dengan kedua Juknis BOS sebelumnya. Predikat penanggung jawab Dapodik disebutkan terlebih dahulu sebagai orang yang bertanggung jawab atas pendataan pendidikan di sekolah. Dijelaskan di sini bahwa penanggung jawab Dapodik adalah seorang guru atau pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah atau pegawai yang selama ini telah direkrut untuk membantu pengelolaan dana BOS, khususnya untuk SD. Pada tahapannya, Juknis BOS 2015 pun masih menyebut dua identitas yang sama seperti Juknis 2 tahun sebelumnya, yakni operator pendataan dan operator sekolah. Selanjutnya, Permendikbud nomor 80 tahun 2015 membedakan peraturan tentang Juknis BOS 2016 dalam lampiran 1 untuk jenjang Digdas, SD dan SMP, lampiran 2 untuk SMA, lampiran 3 untuk SMK. Dalam Juknis BOS 2016 ini, identitas yang digunakan pada lampiran pertama, Juknis BOS Digdas, adalah operator Dapodikdasmen pada lampiran 2. Juknis BOS SMA disebut operator Dapodikdasmen SMA. Sementara pada lampiran 3, Juknis BOS SMK disebut sebagai operator Dapodik SMK. Perbedaan yang mencolok dalam Juknis BOS 2016 ini adalah tidak masuknya operator Dapodikdasmen SD SMP dalam tim manajemen BOS tingkat sekolah. Sementara untuk SMA dan SMK, operator Dapodikdasmen SMA atau operator Dapodik SMK merupakan bagian dari tim manajemen BOS tingkat sekolah. Peraturan tentang Juknis BOS untuk tahun 2017 ditetapkan melalui Permendikbud nomor 8 tahun 2017. Istilah baru, penanggung jawab pendataan muncul dalam susunan tim manajemen BOS sekolah. Dalam penjelasannya lebih lanjut disebut sebagai petugas pendataan Dapodik. Hilanglah sebutan operator, baik itu operator sekolah, operator pendataan, maupun operator Dapodik. Di manakah posisi operator sekolah? Menyimak dan memperhatikan Juknis BOS dari tahun ke tahun, identitas operator sekolah atau operator pendataan atau operator Dapodik hingga hilangnya predikat itu pada tahun 2017 menjadi petugas pendataan Dapodik memicu pertanyaan di manakah keberadaan operator sekolah tersebut sekarang. Pertama kali sebutan operator sekolah atau operator pendataan muncul adalah pada Juknis BOS tahun 2013. Siapakah dia? Dalam Permendikbud yang mengatur Juknis BOS untuk tahun 2013 sampai 2014 menyebutkan secara eksplisit bahwa sekolah yang telah memiliki sarana yang memadai dan petugas atau pegawai sekolah yang telah dibiayai pemerintah. Dari penjelasan ini secara implisit
Dapat dikatakan bahwa operator sekolah adalah bagian dari tugas guru atau pegawai atau tenaga administrasi yang mendapat tugas tambahan melakukan pendataan di sekolah. Lebih detail lagi, dalam Juknis BOS 2015 disebutkan bahwa penanggung jawab Dapodik dapat seorang guru atau pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah atau pegawai yang selama ini telah direkrut untuk membantu pengelolaan dana BOS, khususnya untuk SD. Dalam Juknis BOS 2016 dan 17 tidak lagi dijelaskan siapa yang dimaksud operator sekolah atau operator pendataan tersebut. Jika memperhatikan uraian saya katakan tadi, bahwa sebutan operator sekolah, operator pendataan, operator Dapodik, penanggung jawab pendataan dalam Juknis BOS, dapat disimpulkan bahwa predikat tersebut melekat dalam petugas administrasi atau tenaga administrasi yang ada di sekolah. Masalah yang timbul kemudian memicu pertanyaan adalah untuk jenjang sekolah dasar. Realita yang ada di lapangan, sekolah dasar tidak memiliki petugas khusus yang menangani administrasi sekolah. Hampir semua SD menunjuk guru untuk diberikan tugas sebagai bendahara BOS. Banyak pula guru yang dibebankan menjadi petugas pendataan, sebutlah operator sekolah. Hingga pada suatu ketika di SD ada sebutan tata usaha yang biasa dikenal di sekolah jenjang SMP, SMA, SMK. Beberapa SD mengangkat pegawai baru honorer yang diberikan tugas sebagai petugas tata usaha atau tenaga administrasi sekolah. Meski dasar hukum tentang tenaga administrasi sekolah ini sudah ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 35 Ayat 1 Poin B menyebutkan SD atau MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah atau madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah atau madrasah. Berulang kali pertanyaan tentang tenaga administrasi di sekolah dasar dilontarkan kepada para pemangku kepentingan. Beberapa jawaban terkait hal ini tidak mencerminkan dan peraturan yang berlaku tersebut. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah memuat aturan tentang pelaksanaan program atau rencana kerja sekolah, salah satunya tentang struktur organisasi sekolah. Dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah atau madrasah disebutkan tenaga administrasi sekolah atau madrasah terdiri atas kepala tenaga administrasi sekolah atau madrasah, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus. Untuk jenjang SD, kepala tenaga administrasi SD, MI, SDLB dapat diangkat apabila sekolah atau madrasah memiliki dari 6 rombongan belajar. Jadi, kualifikasi kepala tenaga administrasi SD, MI, SDLB adalah sebagai berikut. Berpendidikan minimal lulusan SMK atau yang sederajat, program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah atau madrasah minimal 4 tahun. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah atau madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa aturan terkait tentang administrasi sekolah di atas sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Pemerintah belum dapat mewujudkan pengelolaan satuan pendidikan yang diharapkan oleh aturan perundangan tersebut, terutama untuk jenjang SD dan MI. Jika di SMP, SMA, SMK sudah ada struktur ketata-usahaan, pembagian tugas, dan wewenang tenaga administrasi di dalamnya, dan dengan orang yang berbeda. Namun di SD atau MI, kondisi sebaliknya. Semua tugas dan tanggung jawab tenaga administrasi sekolah tersebut dipikulkan di pundak satu orang. Entah apa namanya, TU kah? Operator sekolah kah? Operator pendataan? Operator dapodik? Atau predikat yang baru diperkenalkan, yakni penanggung jawab pendataan. Ironisnya, BKN mengatakan
Tidak ada peraturan tentang hal ini. Lantas, siapa yang harus membuat analisa beban kerja terhadap jabatan tenaga administrasi sekolah di sekolah dasar? Sementara beban kerja itu dari hari ke hari semakin menumpuk. Boleh saja ya pemerintah mengabaikan paradoks operator sekolah, namun semestinya tidak dengan tenaga administrasi sekolah. Last but not least, kami titipkan amanat undang-undang di pundak kalian, para pemangku kebijakan negeri ini. Oke guys, itu dia sedikit paradoks mengenai operator sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda, khususnya operator sekolah seluruh Indonesia. Dan artikel ini saya kutip dari Taufik Sujana selaku Ketua Kelompok Kerja Operator Sekolah khususnya di Kota Bogor. Oke, terima kasih. Wassalam.